Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Melta Putri, NIM 21231116 dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hukum kekekalan energi mekanik dan materi tentang momentum linear. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu materi hukum kekekalan energi mekanik. Di sini saya menjelaskan tentang virtual lab hukum kekekalan energi mekanik yang meliputi tujuan percobaan. 1. Memahami konsep hukum kekekalan energi mekanik. 2. Mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial dalam persamaan energi mekanik. 3. Merumuskan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik. 4. Mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan hukum kekekalan energi mekanik. 2. Kompetensi. Mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha atau kerja, dan hukum kekekalan energi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. 3. Teori dasar. Jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial sistem dan juga sama dengan pertambahan energi kinetik sistem benda. Sebuah gaya disebut konservatif jika usaha total yang dilakukannya pada sebuah benda adalah 0. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Energi potensial dapat dipengaruhi oleh gravitasi merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri saat ini. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi mesin. Kasus ini dapat ditinjau pada industri hiburan roller coaster. Roller coaster bekerja dengan menggunakan prinsip energi yang sangat berkaitan dengan merupakan aplikasi dari fisika. Mesin atau berupa conveyor belt digunakan untuk menjalankan roller coaster sampai ketinggian tertentu. Akan tetapi, setelah itu mesin dinaikkan dan roller coaster berjalan tanpa menggunakan energi dan mesin. Prinsip yang digunakan dalam roller coaster sehingga dapat berjalan adalah gravitasi, energi mekanik, dinamika gerak, gaya sentripetal, dan gaya gesek. Selain itu, lintasan dari roller coaster tidak selalu naik turun berupa parabola, seringkali untuk meningkatkan adrenalin. Lintasan dibuat menyerupai loop sehingga perlu kita membalas mengenai gerak melingkar dan gaya sentripetal yang mempengaruhi roller coaster sehingga dapat melintasi loop dengan aman. Kapan energi kinetik maksimal terjadi? Bagaimana dengan energi potensial? Dan bagaimana hukum kekekalan energi mekanik yang dimanfaatkan dalam dunia industri roller coaster? 4. Alat dan bahan. 1. Komputer atau laptop atau HP Android. 2. Software simulasi PET and Energy Skate Park Simulation Lab. 3. Jaringan internet. 5. Tugas pendahuluan. 1. Sebuah benda bermassa 20 kg mula-mula di atas lantai yang licin,
Kemudian benda didorong selama 4 second oleh gaya yang besarnya 40 N. Besar waktu yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah yaitu D, 640 Joule. 2. Sebuah benda bermasa 0,5 kg dilemparkan dari atas tanah secara vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per second. Energi kinetik benda pada saat benda berada pada ketinggian 4 meter di atas adalah, jawabannya adalah A, 5 Joule. 3. Benda bermasa 4 kg sedang diam di atas tanah ditarik ke atas dengan gaya 60 N selama 5 second. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah E, 1250 Joule. 4. Seperti gambar di atas, benda dilepaskan dari puncak seperempat lingkaran lalu berhenti di titik C yang berjarak 5 meter dari B. Koefisien gesekan kinetis permukaan BC jika AB licin adalah yaitu C, 0,25. 5. Sebuah balok bermasa 3 kg bergerak ke atas pada suatu bidang miring yang sudut miringnya 60 derajat Celcius dengan energi kinetik awal 18 Joule. Jika koefisien gesekannya 0,3, maka jarak terjauh yang dicapai pada balok saat meluncur pada bidang miring adalah C, 0,6 meter. 6. Prosedur kegiatan. Di sini bisa kita lihat terdapat link untuk virtual lab hukum kekekalan energi. Buka link yang ada pada 2. Klik bagan batang, kisi-kisi, dan kelajuan yang terdapat di pojok kanan atas. 3. Tempatkan pemain skateboard pada sisi bagian paling atas dari lintasan. 4. Klik tombol play. 5. Ketika skateboard pada posisi paling bawah, klik tombol stop. 6. Lihat bagian batang dari kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 1 pada nomor 3 sampai 3 pada data pengamatan di atas. 7. Klik tombol play. 8. Ketika skateboard berada pada posisi paling atas, klik tombol stop. 9. Lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 4 sampai 6 pada data pengamatan di atas. 10. Klik tombol play. 11. Ketika skateboard berada pada posisi tengah, klik tombol stop. 12. Lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 7 pada data pengamatan di atas. 13. Ulangi langkah-langkah di atas untuk lintasan skateboard yang lebih ekstrim seperti gambar berikut. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu materi momentum linear. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang virtual lab momentum linear. Meliputi 1 tujuan. 1. Memahami perilaku gerak dua benda yang mengalami tumbukan. 2. Membandingkan momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. 3. Membandingkan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. 2. Kompetensi. Mahasiswa mampu memahami gerak dua benda yang mengalami tumbukan dan membandingkan momentum dan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan dari mengolah data hasil pengukuran. 3. Teori dasar. Seorang pemanah 60 kg berdiri di atas permukaan es yang licin dan menembakkan anak panah 0,5 kg secara horizontal pada kelajur 50 meter per second. Dari hukum Newton 3, kita mengetahui bahwa gaya yang diberikan panah pada anak panah akan disertakan oleh sebuah gaya pada arah yang berlawanan dengan panah atau dengan pemanah. Ini akan menyebabkan pemanah terdorong ke belakang, akan tetapi dengan kelajuan berapa?
Kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini baik menggunakan hukum Newton 2 maupun pendekatan energi, karena informasi yang tersedia tidak memadai. Kita dapat memecahkan persoalan ini bila kita memperkenalkan suatu besaran yang menggambarkan gerak yaitu momentum linear. Momentum didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan gerak benda. Secara matematis, momentum linear dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan mv. Mari kita aplikasikan strategi pemecahan masalah dan kita konseptualisasikan sistem dua partikel yang terisolasi seperti pada gambar 1. Misalkan M1 dan M2 yang bergerak dengan kecepatan V1 waktu sesaat. Oleh karena sistem terisolasi, satu-satunya gaya yang bekerja pada suatu partikel adalah gaya dari partikel yang bekerja pada suatu partikel adalah gaya dari partikel yang satunya, dan kita dapat mengklasifikasikan situasi ini sebagai situasi di mana kita dapat menerapkan hukum Newton. Jika gaya dari partikel 1 bekerja pada partikel 2, maka pasti ada gaya kedua yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan yang dikerjakan oleh partikel 2 pada partikel 1. Gaya-gaya ini membentuk pasangan aksi dan reaksi berdasarkan hukum Newton 3, sehingga F12 sama dengan min F21. Kita dapat mengkondisikan situasi ini sebagai F21 ditambah F12 sama dengan 0. Mari kita analisis situasi ini dengan menggunakan hukum Newton 2. Selama waktu tertentu, partikel yang saling berinteraksi dalam sistem tersebut akan mengalami percepatan. Misalkan M1 A1 ditambah M2 A2 sama dengan 0. M1 dV1 per dt ditambah M2 dV2 per dt sama dengan 0. Jika massa M1 dan M2 konstan, maka D M1 V1 ditambah D M2 V2 per dt sama dengan 0. D M1 V1 ditambah M2 V2 per dt sama dengan 0. Perhatikan bahwa turunan dari momentum sistem terhadap waktu adalah 0. Maka dapat dikatakan bahwa momentum sistem kekal. Hal ini disebut juga sebagai hukum kekekalan momentum linear. P1 ditambah P2 sama dengan P1 ditambah P2. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 diperoleh M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Tumbukan adalah salah satu contoh situasi dengan momentum kekal. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan elastik sebagian, dan tumbukan tak elastik. Pada tumbukan elastik, tidak ada energi yang hilang, sehingga energi kinetik awal dengan energi kinetik akhir atau hukum kekekalan energi kinetik berlaku. Pada tumbukan elastik, sebagian terdapat energi kinetik yang hilang sehingga energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Sedangkan pada tumbukan tak elastik, kedua benda yang ditumbuhkan bergerak bersama dengan kecepatan akhir yang sama. Pada gambar 2, A, benda 1 bermassa M bergerak dengan kecepatan V1 ke arah kanan atau ke arah benda 2, sedangkan benda 2 bermassa M2 bergerak dengan kecepatan V2 ke arah ke kiri atau ke arah benda 1. Energi kinetik sebelum tumbukan adalah EK sama dengan 1/2 M1 V1 kuadrat ditambah 1/2 M2 V2 kuadrat. Sedangkan energi kinetik sistem setelah ditumbuhkan ditulis sebagai berikut, yaitu EK1 sama dengan 1/2 M1 V1 ditambah 1/2 M2 V2 kuadrat. 3. Perhatikan gambar di samping.
Bola bermasa 100 gram menumbuk dinding tembok dengan kelajuan 25 meter per second, membentuk sudut 30 derajat Celcius terhadap arah vertikal. Bola kemudian memantul dan dengan sudut dan kelajuan yang sama. Besar impuls yang terjadi pada bola tersebut adalah C 2,5 N. 4. Dua bola bergerak dalam arah yang sama. Bola pertama arah kanan dengan kelajuan 20 meter per second mengejar bola kedua yang bergerak ke kanan dengan kelajuan 10 meter per second, sehingga terjadi tumbukan lenting sempurna. Jika massa kedua bola adalah sama, masing-masing sebesar 1 kg, kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan yang benar adalah D. V kuadrat A sama dengan 10 meter per second dan V kuadrat B sama dengan 20 meter per second. 5. Sebuah danau perahu motor bermasa total 400 kg melaju dengan kecepatan 3 meter per second. Tiba-tiba seorang anak bermasa 25 gram yang berada di dalam perahu tersebut dan meloncat ke arah lawan gerak perahu dengan kecepatan 3 meter per second. Besarnya laju perahu sesaat setelah anak tersebut meloncat adalah C 3.400 meter per second. Prosedur kegiatan. A. Tahap persiapan. 1. Nyalakan komputer, laptop atau notebook. 2. Pastikan komputer, laptop atau notebook Anda yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 3. Carilah tempat di mana software aplikasi Collision Lab disimpan pada komputer, laptop, atau notebook Anda. 4. Observasi aplikasi Collision Lab. B. Tumbukan elastik. Bukalah aplikasi Collision Lab pada komputer, laptop, atau notebook yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilih tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya nonaktifkan centang refreshing border. 3. Aturlah tingkat elastisitas pada 100%. 4. Tempatkan bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. 5. Amati tumbukan yang terjadi pada selang waktu tertentu, atau silakan tentukan sendiri sebanyak 3 satuan waktu. 6. Catat kecepatan masing-masing bola sesaat sebelum dan sesudah tumbukan, atau jangan lupa kecepatan merupakan besaran vektor. Tulis hasilnya pada tabel 1. 7. Ulangi langkah 4-6 dengan memvariasikan penambahan massa pada tiap bola. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.